tunduk kepala dan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami bawa setiap permasalahan hidup kami untuk duduk di bawah kaki-Mu Tuhan. Biar saat ini Tuhan, Engkau mau mengoreksi setiap hidup kami, Engkau mau memperbaiki setiap hidup kami, supaya sungguh-sungguh Tuhan kami menjadi sama serupa dengan dunia ini, sama serupa dengan Engkau Tuhan. Bapa, biar Engkau menerangi setiap hati dan pikiran kami, supaya Tuhan kami boleh menjadi terang menerangi dunia yang gelap. Tuhan, setiap persoalan masalah hidup kami Tuhan, kami percaya oleh karena kuasa firman-Mu Tuhan, Tuhan yang bisa memberikan solusi dan jalan keluar. Oleh karena kuasa firman-Mu Tuhan, tubuh kami yang sakit, tubuh kami yang lemah, Tuhan akan memberikan pemulihan. Dan kami percaya hari ini kuasa Roh Kudus itu ada dalam setiap hidup kami untuk menerangkan setiap Tuhan firman yang akan kami dengar, supaya Tuhan kami boleh dikuatkan. Kami siap untuk mendengarkan berita firman-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita boleh datang kepada Tuhan dan saya percaya setiap kita yang mengalami sesuatu yang namanya perjumpaan dengan Tuhan, saya percaya kita mengalami sesuatu yang namanya perubahan. Karena kekristenan itu adalah bicara tentang sebuah perubahan hidup. Tetapi sungguh miris, sungguh tragis sekarang hidup orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Hari ini banyak yang terjadi, bukan menjadi sama serupa dengan Kristus, tetapi yang terjadi adalah menjadi sama serupa dengan dunia. Sehingga kita gagal di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, tanggung jawab kita untuk bagaimana Tuhan memberikan tanggung jawab supaya kita menerangi dunia yang gelap ini. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah di dalam firman Tuhan, dan saya percaya kisah ini juga bisa membawa sebuah makna dalam hidup kita, supaya hari ini jangan kita menjadikan doa itu sebagai Tuhan dalam hidup kita. Karena ini kerap kali yang terjadi, banyak di dalam setiap hidup saudara dan saya, seolah-olah kita berpikir doa itu adalah Tuhan dalam hidup kita. Saya tidak berkata bahwa doa itu salah, tapi kerap kali banyak orang berdoa tapi tidak ada firman. Nah, kemudian yang terjadi kalau kita lihat hari ini, kenapa gereja kita ini ada doa pagi, doa malam. Dan di dalam doa pagi, doa malam, bukan kita berdoa, tetapi firman yang disampaikan. Karena firman itu adalah pribadi Yesus sendiri. Dan hanya firman yang bisa memberikan solusi dan jalan keluar dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan saya percaya ketika hari ini kita dalam pergumulan, ketika kita mendengarkan firman, maka disitulah ada jawaban dalam setiap hidup kita. Nah, kita lihat bagaimana firman itu merubah seorang pribadi yang hidupnya rusak total. Tapi ketika sang firman itu datang, membawa sesuatu yang namanya air hidup, firman itu merubah hidupnya. Nah, oleh sebab itu, firman itu dikatakan adalah air hidup. Nah, ada banyak air-air yang ada di dunia ini, ketika kita minum, kita tetap merasa haus. Tapi ketika air hidup itu diberikan kepada kita, apa yang menjadi kehausan kita itu dipuaskan oleh Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Injil Yohanes 4, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Ini adalah sebuah percakapan antara Yesus dengan seorang perempuan yang hidupnya bergelimang dengan dosa. Dia punya suami yang banyak. Jawab Yesus kepadanya, karena dari awal itu ada sebuah percakapan ketika Yesus minta air kepadanya. Mereka ada di dalam sebuah sumur, yaitu sumur Yakub, dan Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria ini. Dikatakan, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum,
niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Saudara perhatikan, air hidup. Terus ayat yang ke-11, apa yang dikatakan? Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Terus ayat 12, adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Ayat 13, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Ayat 14, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, makna daripada firman Tuhan ini sungguh sangat amat dalam. Apa yang Yesus mau angkat itu bicara tentang air hidup, bukan bicara tentang air yang kita minum di dunia ini. Tapi bicara tentang air hidup, bicara tentang firman-Nya. Karena jelas sekali dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 14, tidak usah kita baca, tidak usah kita lihat. Kita baca, tapi dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Dan firman itu adalah Yesus sendiri. Nah, oleh sebab itu, hari ini kita harus berakar di dalam firman Tuhan. Nah, ketika Yesus bicara tentang air hidup, firman itu air hidup. Poin kita yang pertama, ini diingatkan kepada kita semua hari ini. Ketika air hidup itu ada dalam hidup kita, ketika firman itu ada dalam hidup kita, yang pertama, dia membersihkan setiap hati dan pikiran saudara dan saya. Karena mungkin hari ini ada pemahaman-pemahaman yang salah kita dengan Tuhan. Sehingga hari ini mungkin kita berdoa kepada Tuhan, kita minta kepada Tuhan, tetapi ketika Tuhan tidak jawab, kita mulai kecewa. Atau mungkin cara kita doa kita penuh dengan hawa nafsu. Yakobus katakan doa kita untuk memenuhi keinginan hawa nafsu kita, sehingga kita datang terus kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita minta kepada Tuhan, tapi doa kita tidak pernah dijawab. Karena apa? Kita tidak pernah izinkan firman air hidup itu membersihkan setiap hati saudara dan saya. Nah, oleh sebab itu poin kita yang pertama, air hidup membersihkan setiap hati saudara dan saya. Poin kita yang kedua, ketika Yesus bicara tentang air hidup, air yang akan memuaskan hidup kita. Saya mau katakan, hidup manusia tidak pernah bisa puas. Ketika kita dapat berkat satu, pasti kita akan cari 2, 3, dan seterusnya. Ketika kita dapat jabatan ini, kita akan kejar jabatan sampai paling tinggi. Manusia tidak akan pernah puas. Tapi ketika air hidup itu ada dalam hidup kita, air hidup itulah yang akan memuaskan hidup kita. Air hidup itulah yang akan menahan setiap hawa nafsu dunia yang menguasai kita. Setiap kehausan jabatan. Berapa banyak hari ini saya lihat orang yang haus jabatan sehingga dia melakukan tindakan yang salah. Berapa banyak hari ini kita lihat orang haus akan kekayaan. Mereka melakukan tindakan yang salah. Hari ini kita harus kembali kepada firman Allah. Karena hanya firman Allah itulah yang akan memuaskan setiap hidup saudara dan saya. Karena hanya firman Allah itulah yang akan bisa memuaskan setiap hati saudara dan saya. Dan ingat, ketika air hidup itu ada dalam hidup kita, air hidup itu akan memancar. Dan poin kita yang ketiga, kita bisa lihat bagaimana perempuan Samaria itu, ketika dia berjumpa dengan Yesus dan dia diberikan air hidup, dia mengalami pemulihan hidup. Ketika itu dia tinggalkan tujuan hidupnya yang awal, yaitu dia mau cari air yang namanya air minum bagi kehidupannya. Karena dia sudah berjumpa dengan air yang air hidup. Itu firman Allah
Dia sudah berjumpa dengan sang keselamatan itu. Dia meninggalkan imbahnya. Dia pergi ke desanya. Dia menjadi pemberita Injil karena Yesus sendiri yang katakan, ketika air hidup itu ada dalam hidup kita, maka dia akan melimpah. Air hidup itu yang ada dalam perempuan Samaria itu melimpah keluar, dan dia memberitakan Injil kebenaran firman Allah. Bagaimana hari ini hidup saudara dan saya? Saya percaya hari ini kita punya banyak masalah dan persoalan. Kita jangan fokus dengan masalah persoalan kita. Kita banyak pergumulan. Tapi ketika kita fokus kepada air hidup itu, maka masalah dan persoalan kita Tuhan pasti buat jalan keluar. Mari kita tunduk kepala dan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkaulah air hidup itu dalam setiap hidup kami. Dan air hidup itu Tuhan sudah ada dalam setiap hidup kami. Kalau perempuan Samaria 2000 tahun yang lalu Engkau rubah hidupnya, seketika dia menjadi Tuhan, pemberita firman-Mu. Dia pemberita Injil-Mu Tuhan, sehingga satu desa bertobat. Hari ini Tuhan, Engkau berikan lagi satu pandangan dalam hidup kami. Kami tidak fokus kepada masalah persoalan kami, tapi kami akan keluar memberitakan Injil kebenaran firman Allah. Hari ini Engkau yang punya masalah dan persoalan, Engkau boleh dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Engkau punya pergumulan, mungkin itu usahamu yang sedang terpuruk. Engkau punya pergumulan, rumah tanggamu sedang diambang kehancuran. Engkau punya pergumulan, mungkin hari ini studimu sedang diambang kehancuran. Engkau boleh dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Juga mungkin hari ini ketika engkau sedang mengalami sakit penyakit, engkau boleh letakkan tangan kananmu di tempat mana yang tubuhmu sakit. Hari ini Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang sudah meletakkan tangan mereka di dada mereka, di anggota tubuh mereka yang sakit, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar air hidup itu Tuhan yang memulihkan setiap hidup kami. Air hidup itu Tuhan yang akan menyembuhkan setiap anggota tubuh kami yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jikalau Bapak Ibu Saudara sekalian masih punya pergumulan doa untuk minta konseling, silakan Bapak Ibu menghubungi untuk nomor telepon yang tertera. Tuhan Yesus memberkati.